Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febiola, nomor absen 15 dengan nomor NIM 2111022021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akuntansi perbankan mengenai perbankan syariah. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, bank syariah ini merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, di mana dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Perbankan syariah ini terdiri dari 3 jenis, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Nah, sedangkan unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contohnya di situ ada BNI Syariah, Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah. Lalu, apa sih perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional? Nah, bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dan dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Nah, selain itu, kita juga dapat meninjau perbedaannya ini dari segi investasi, return, perjanjian, orientasi, dan hubungan bank dengan nasabah. Nah, dilihat pertama dari segi investasi. Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana sangat selektif, hanya boleh menyalurkan dananya dengan investasi yang halal. Jadi, perusahaan yang melakukan kerjasama usaha dengan bank syariah haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Sebaliknya, bank konvensional tidak mempertimbangkan jenis dari investasinya, akan tetapi penyaluran dana dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal, misalnya proyek perusahaan minuman keras. Selanjutnya dari segi return. Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor dihitung menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua belah pihak. Apabila bank memperoleh pendapatan yang besar, maka nasabah juga akan menerima bagi hasil yang besar. Dan sebaliknya, apabila bank menerima penghasilan yang kecil, maka nasabah juga akan menerima imbalan yang kecil. Sebaliknya, kalau di dalam bank konvensional, return yang diberikan maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga. Bunga dihitung dengan mengalihkan antara persentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya akan tetap. Selanjutnya dari segi perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah
sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah, di mana diterapkan sesuai akad yang diperjanjikan. Sedangkan di dalam bank konvensional, perjanjian dilaksanakan antara bank konvensional dengan nasabah menggunakan dasar hukum positif. Lalu dari segi yang terakhir yaitu segi orientasi. Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah falah dan profit oriented. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Aspek sosial kemasyarakatan menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam menyalurkan dananya bagi pengguna dana. Sedangkan bank konvensional hanya akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah tersebut dianggap menguntungkan. Nah, yang terakhir yaitu hubungan bank dengan nasabah. Bagi bank syariah, hubungan nasabah dengan pengguna dana adalah hubungan kemitraan, sementara pada bank konvensional hubungannya adalah hubungan antara kreditor dengan debitor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan operasional bank syariah, di mana kegiatan operasional ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, dan jasa bank. Kegiatan penghimpunan dana ini dapat dibagi menjadi 3 mekanisme, di mana tabungan, giro, serta deposito. Nah, untuk perbankan syariah, tabungan dan giro ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sementara deposito didasarkan kepada akad mudharabah saja. Nah, untuk kegiatan penyaluran dana, bank syariah dapat melalui beberapa mekanisme, yaitu dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun qard. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk murabahah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, serta biaya administrasi untuk qard. Serta yang ketiga yaitu jasa bank. Kegiatan di bidang jasa ini diantaranya yaitu berupa penyediaan bank garansi atau kafalah, letter of credit, hiwalah, wakalah, dan jual beli valuta asing. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai produk perbankan syariah, di mana yang pertama didasarkan pada akad jual beli. Di sini terdiri dari 3, yaitu murabahah, istisna, dan salam. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Sementara istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dan salam adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Selanjutnya yaitu produk perbankan syariah didasarkan pada akad bagi hasil, di mana terdiri dari 3, yaitu mudharabah, musyarakah, dan salam. Yang pertama mudharabah. Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana atau dikenal dengan syahibul mal kepada pengelola dana atau yang dikenal dengan mudarib, di mana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik modal dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modalnya pada suatu usaha tertentu, di mana pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua oleh pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing. Selanjutnya yaitu produk perbankan syariah didasarkan kepada akad sewa-menyewa, di mana kita akan mengenal yang namanya ijaroh. Di mana ijaroh ini terdiri dari 2, yaitu ijaroh atau sewa murni dan ijaroh wa'tiqna. Di mana ijaroh yang atau sewa murni adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sementara
ijaroh wa i'tina merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-ba'i dan akad ijaroh muntahiyah bimtalik yang merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Lalu, produk perbankan syariah yang didasarkan pada akad pelengkap bersifat sosial, di mana ada qard, hiwalah, wakalah, kafalah, dan wadiah. Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan. Sedangkan hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Sedangkan wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan. Sedangkan kafalah yaitu adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dan wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana tersebut di sewaktu-waktu. Nah, lebih lanjutnya, kita akan membedakan produk yang ada di perbankan syariah menjadi dua macam kategori, yaitu yang pertama, produk pengerahan dana, yaitu produk pengerahan dana atau produk penghimpunan dana, di mana terdiri dari giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Giro wadiah adalah simpanan nasabah yang dititipkan di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu, dan nasabah berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank. Sedangkan tabungan mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah untuk dikelola bank dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal berupa nisbah atau bagi hasil. Lalu, deposito investasi mudharabah adalah dana nasabah yang disimpan di bank di mana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil atau keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama. Lalu, untuk produk penyaluran dana. Untuk produk penyaluran dana di sini terdiri dari mudharabah, salam, istisna, ijaroh, murabahah, dan musyarakah. Pertama, kita akan membahas mudharabah terlebih dahulu. Mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 100% kepada nasabah yang akan melaksanakan suatu usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian. Yang kedua yaitu salam adalah pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli, di mana bank akan memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut, dan setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli, maka barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, istisna adalah pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya. Sementara ijarah merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak opsi untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. Dan yang terakhir yaitu murabahah adalah di mana pembiayaan barang lokal ataupun internasional yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, di mana keuntungan bagi bank berupa margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Yang terakhir yaitu musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, tidak 100%, dengan ketentuan bank berhak ikut serta dalam hands-on manajemen atas perusahaan dari nasabah. Lalu selanjutnya juga ada produk pemberian jasa perbankan syariah, di mana diantaranya yaitu ada jasa penerbitan letter of credit, jasa transfer, jasa inkaso, bank garansi, dan penerimaan zakat, infak, dan sedekah, di mana ini sangat berbeda dari bank konvensional yang tidak menerima zakat, infak, dan sedekah. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.